terjatuh lagi, terpuruk. Ada semua yang aku lakukan. Dan angan meninggi terbang, menari di atas awan, terbang dan terbang melayang, berharap menanti sinarmu, hidayahmu memelukku. Tuhan ampuni dosaku. Aku mohon Tuhan, ampunilah dosaku. Aku mohon Tuhan, beri petunjuk-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhanku. Aku mohon ampunilah dosaku. Aku mohon beri petunjuk yang dari-Mu Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhanku. Aku mohon ampunilah dosa-dosaku. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya itu hidup dapatkan kepuasan sempurna dan bahagia saat taat lakukan firman walau hidup tersandera. Jadi ini saya coba angkat tema hari ini teman. Hidup itu meskipun kita bersama Tuhan ujungnya seperti tersandera, tidak jauh-jauh seperti yang Nabi Abraham alami, atau mungkin juga Nabi Ayub alami, atau mungkin Nabi Nuda alami, dan tokoh-tokoh kitab suci alami gitu. Kesannya itu hidup itu jadi tidak bebas teman, tidak bebas seperti orang dunia pada umumnya, jadi tersandera. Tapi yang heran teman-teman, tetap tokoh-tokoh itu tidak meninggalkan loh, tetap melakukan firman Tuhan. Jadi saya simpulkan, hidup dapatkan kepuasan sempurna dan bahagia saat taat lakukan firman, saat taat melakukan firman walau hidupnya tersandera gitu teman. Nanti coba kita kupas di dalam dua kitab Kisah Para Rasul pasal 14 sampai 415 ayat 415 dan kitab Yohanes pasal 6 ayat 26 sampai 35. Coba saya bacakan, nanti dari situ baru tercermin teman-teman bahwa maksudnya apa gitu. Nah ini saya baca dulu di kitab Kisah Para Rasul teman-teman, Kisah Rasul pasal 14 ayatnya 4 sampai 15 teman-teman. 4 sampai 15. Berarti tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Karena apa yang diajarkan oleh dua rasul ini gitu berbeda teman-teman dengan apa yang diajarkan bangsa Yahudi atau orang yang tidak mengenal Allah gitu. Jadi akan dilempari gitu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaunia, yaitu Listra, Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan
firman Tuhan, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ini saya langsung universalkan aja teman-teman ya, supaya bisa untuk semua gitu. Biar istilahnya Nasrani non Nasrani bisa lebih nangkap gitu, lebih mudah nangkap. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Nah, ini terjadi mujizat teman-teman. Orang lumpuh itu jadi mendadak sontak bisa melonjak dan berdiri gitu. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes gitu. Karena ia yang berbicara. Ini Zeus dan Hermes itu nama-nama dewa teman. Jadi karena si Barnabas dan Paulus bisa membuat mujizat, maka orang-orang yang menyembah dewa-dewa itu gitu, ya beranggapan bahwa ini jangan-jangan si Barnabas ini dewa gitu, dewa Zeus gitu. Jangan-jangan si Paulus itu dewa Hermes gitu. Nah, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang-orang banyak kepada rasul-rasul itu. Rasul-rasulnya karena dianggap Barnabas Paulusnya dianggap seperti dewa gitu, dewa yang lagi menjelma gitu tuh. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan firman Tuhan kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Jadi tujuannya Barnabas dan Paulus teman-teman waktu itu ya memberitakan firman Tuhan teman. Jadi bagaimana dia menyadarkan untuk orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan diberitakan, dan orang yang sudah mengerti firman Tuhan ya harus melakukan firman Tuhan gitu. Jadi fungsi Barnabas Paulus itu ada di fungsi itu teman-teman. Nah, pasti bertentangan dengan orang-orang yang Yahudinya gitu, yang beda gitu, dan juga orang-orang yang menyembah dewa-dewa itu teman-teman. Jadi ini ceritanya di kitab Asal-Usul itu seperti itu. Dan saya lanjutkan lagi teman-teman di kitab Yohanes pasal 6. Coba teman-teman lihat kitab Yohanes pasal 6. Kalau ada Alkitab dibaca teman-teman, karena saya bacanya akan langsung ke universal aja. Kitab Yohanes pasal 6 ayatnya 26 sampai 35 teman-teman. Pasal 6 ayatnya 26 sampai 35. Kalau di perikopnya komplitnya itu panjang teman-teman. Jadi sampai ini judul perikopnya juga roti hidup gitu. Roti hidup judulnya. Nah, ini kalau dilanjutkan satu perikop itu mulainya dari 25 teman-teman. Dari 25 sampai wah panjang sekali teman-teman, sampai 59 gitu. Jadi saya bacanya nggak usah full aja, 26 sampai 35 aja gitu. Judul perikopnya roti hidup. Nabi Isa atau Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari firman Tuhan, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang gitu." Karena mujizat masalah hal-hal yang duniawi itu gitu. Jadi Nabi Isa curiga jangan-jangan mencari firman Tuhan itu kan cuma untuk makanan duniawi saja gitu. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan firman Tuhan kepada kita gitu. Sebab firman Tuhanlah yang disahkan oleh Tuhan Allah dengan meterainya gitu." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" gitu. Jawab firman Tuhan kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kita, ini langsung saya balikin aja, bukan kamu, kita percaya kepada firman Tuhan yang telah diutus Allah gitu." Jadi itu yang namanya percaya kepada firman Tuhan aja dianggapnya bekerja teman-teman. Kalau secara rohani itu, kalau secara duniawi kan apa urusannya gitu, cuman istilahnya hendaklah kita percaya kepada firman Tuhan aja kok bekerja gitu. Kalau secara duniawi pasti orang protes seperti itu teman-teman.
Tapi kalau dari sisi rohani gitu, ya bekerja itu adalah percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Allah. Itu aja sudah bekerja, teman. Jadi ya kembali lagi, kalau secara versi umumnya nanti saya mau jelasin di draft, tapi kalau sepintasnya yaitu bekerja itu karena memang kalau waktu kita mencari Tuhan Allah, pribadi Tuhan Allah, kita mencari firman Tuhan itu memang mesti mencari, teman, nggak bisa tidak mencari. Mencari itu adalah dianggap oleh pekerjaan kan, yang namanya mencari. Sudah mencari harus mengenal itu harus belajar, mempelajari, yaitu dia namanya bekerja gitu. Bagaimana mengenal dengan cara belajar. Nah terus juga mengerti itu harus benar-benar merenungi harus mikir gitu, makan waktu ya, bukan cuman santai-santai aja mencari merenungi siang dan malam mencari. Akhirnya juga kesimpulannya ya bekerja juga, teman-teman. Nah ujung-ujungnya harus melakukan firman juga namanya bekerja gitu. Jadi ya secara rohani, makanya percaya kepada Tuhan Allah dan percaya kepada firman Tuhan itu adalah bekerja gitu. Jadi kalau beda dengan orang duniawi, karena orang duniawi bekerja itu sasarannya mendapatkan makanan-makanan yang lahiriah, yang jasmani gitu. Tapi kalau bicara rohani, makanannya adalah firman Tuhan ya, untuk kepentingan batiniah dan rohaninya gitu. Jadi memang beda, teman, pola pikirnya duniawi dengan rohani itu beda gitu. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan gitu? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Jadi ini cerita waktu roti mana itu zamannya Nabi Musa, teman-teman. Jadi zamannya Nabi Isa sudah beda gitu. Zamannya Nabi Musa itu yang namanya percaya Tuhan itu dengan kompensasi jaminannya adalah mendapatkan roti yang dari surga. Ya roti mana itu, teman-teman. Sepanjang perjalanan di gurun kan, di padang gurun yang 40 tahun itu, dia dapat makan dari Tuhan gitu, dari langit turun roti mana gitu. Maka kata firman Tuhan kepada mereka, firman Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Tuhan Allah yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Jadi banyak yang salah nangkep bahwa itu adalah mujizat yang dibuat oleh Musa. Nah di firman Tuhan, di Nabi Isa jelaskan bahwa itu bukan dari Nabi, tapi dari memang Tuhan Allah gitu. Tuhan Allah yang membuat mujizat gitu. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, berikanlah kami roti itu senantiasa. Firman Tuhan katakan kepada mereka, firman Tuhanlah roti hidup. Barang siapa datang kepada firman Tuhan, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada firman Tuhan, ia tidak akan haus lagi. Jadi kuncinya gitu, teman-teman. Apabila kita melihat secara rohani gitu ya, makanan itu diasumsikan bukan makanan yang sifatnya lahiriah atau duniawi gitu. Tapi waktu zamannya kitab perjanjian lama, waktu zamannya Nabi Musa gitu, ya masih diidentikan percaya dan melakukan firman itu ya dengan jaminan itu seolah hanya duniawi saja gitu. Tapi waktu zamannya Nabi Isa, zamannya firman Tuhannya lebih nyata, bukan cuman 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah saja gitu. Itu kan kalau 10 perintah Allah kan basicnya Taurat dan basicnya dari orang Yahudi, agama Yahudi, teman. Tapi kalau bicara firman Tuhan itu kan ikut Tuhan itu kan lebih komplit gitu. Ya ada perjanjian. Kalau diasumsikan gitu, Taurat atau agama Yahudi itu mirip-mirip, teman-teman, dengan kitab perjanjian lama gitu. Tapi itu cerita Nabi Musa kan. Tapi waktu masuk ke dalam perjanjian baru, waktu masuk ke dalam Nabi Isa atau Yesus gitu. Nah ini bunyinya itu tidak utuh persis seperti yang di perjanjian lama, teman-teman. Nah ini disempurnakan menjadi perjanjian baru gitu. Nah bedanya, teman-teman, gitu. Jadi kalau tadi cerita firman yang ini gitu, ayat ini ya ceritanya waktu zaman di kitab perjanjian lama, berkat itu adalah lebih yang condong ke berkat duniawi gitu. Jadi seolah makanan jasmani aja. Tapi begitu masuk ke dalam perjanjian baru, berkat itu adalah berkat bukan duniawi tapi rohani, teman. Makanannya apa? Makanannya firman sebagai bekal untuk bisa mendapatkan yaitu masuk ke dalam keselamatan akhirat itu. Kalau waktu di perjanjian lama kan kesannya targetnya itu kan sukses duniawi, teman. Bukan keselamatan akhirat. Jadi bagaimana perjanjian lama itu
mentargetkan gitu, membawa orang-orang dengan jaminan seolah kesusahan duniawi gitu, kesusahan duniawi. Tapi kalau bicara masuk ke perjanjian baru waktu zamannya Nabi Isa, ini firman Tuhannya udah lebih lengkap daripada Taurat itu sudah disempurnakan, dan sasarannya bukan kesusahan duniawi tapi keselamatan akhirat. Jadi beda, ada beda meskipun dalam satu kitab suci gitu. Nah ini bedanya kitab Nasrani seperti itu teman-teman. Saya nggak ngerti apakah di kitab Al-Qur'annya Muslim atau di kitabnya Tripitakanya Buddha atau Hindu atau yang lain. Saya nggak ngerti apa sama atau enggak. Tapi kalau dicerita di Alkitab, di kitab sucinya Nasrani itu beda teman. Jadi bagaimana menerapkan hukum itu, ada hukum yang dari kitab perjanjian lama dan ada hukum dari kitab perjanjian baru. Kalau hukum dari kitab perjanjian lama yang tadi saya katakan mirip-mirip dengan Taurat atau agama Yahudi gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam kitab perjanjian baru gitu, ini ceritanya udah beda semua teman. Dan firman di kitab perjanjian baru nyatakan bahwa kitab perjanjian baru itu membutuhkan itu kitab perjanjian lama. Kenapa? Karena kalau tidak ada kitab perjanjian lama, tidak ada yang bisa disempurnakan teman. Kita tidak pernah akan tahu ada dosa-dosa itu apabila kita langsung masuk ke dalam kitab perjanjian baru gitu. Jadi untuk mengerti dosa-dosa kita bisa bercermin pada kitab perjanjian lama. Nah, untuk di cross dengan bagaimana yang namanya Nabi Isa atau Yesus tembus di kayu salib itu, ya maksudnya dosa-dosa itu hilang gitu. Dosa-dosa yang dari awal muasal Adam dan Hawa pun ya itu hilang karena ditembus oleh darah dari Nabi Isa ini. Ceritanya gitu teman-teman. Nah ini saya coba masuk ke draft saya teman-teman. Saya khawatir ngejelasin di draftnya agak lebih lama gitu. Jadi kalau kita masuk ke draft itu, tahapan untuk melakukan firman Tuhan dapat dimulai dengan hati yang percaya akan Tuhan dan tergerak untuk mencari Tuhan dan mau mengenal dengan mendengarkan firman Tuhan. Jika hal itu dilakukan, maka selebihnya Tuhan melalui Roh Tuhan akan melakukan tahapan-tahapan berikutnya teman-teman. Jadi kalau saya urut teman-teman, pertama kan hati kita tergerak nggak teman-teman untuk mencari Tuhan gitu ya, tergerak nggak? Kalau hati kita sudah tergerak mencari Tuhan teman-teman, berarti kita harus mulai awal mengenal Tuhan dulu teman-teman ya. Kalau bicara mau mengenal Tuhan itu memang dari kemauan kita sendiri aja udah bisa teman-teman. Bagaimana kita niati gitu, kita mau mengenal Tuhan gitu. Nah, waktu bedanya mencari dengan mengenal itu teman. Kalau mencari itu kan tidak punya dasar firman gitu. Tapi kalau begitu kita mau lebih dalam dari mencari, kita mau mengenal, berarti basicnya awalnya itu harus mengenal firman Tuhan dulu teman. Apa sih yang namanya Tuhan itu gitu. Kalau kita pengen tahu Tuhan tanpa mengenal firman Tuhan, kita tidak mungkin bisa tahu Tuhan teman. Ya kita akan tersesat gitu, tersesat dengan jiwa kita, dengan pikiran perasaan kehendak kita. Tuhan itu dijadikan sesuai dengan pikiran perasaan kehendak kita gitu. Jadi kacau udah benar. Nah, kalau kita udah bicara mencari Tuhan dengan dasar dari awal mengenal berniat mengenal firman Tuhan. Nah, di situ sudah mencari yang dengan cara yang benar teman. Nah, untuk mengenal firman Tuhan itu yang tadi saya katakan cukup dengan kemauan. Kita mau mengenal firman Tuhan. Berarti kalau zaman sekarang gampang teman. Kalau zaman dulu kan susah. Zaman sekarang zamannya kita gitu. Itu yang namanya kitab suci itu sudah di mana-mana teman. Di toko buku itu banyak gitu loh. Nah, tinggal bicaranya kita mau nggak gitu mencari mengenal Tuhan kita melalui kitab suci yang itu, yang startnya dari toko buku itu teman-teman. Toko buku gitu. Baik yang kalau kita lihat ke toko buku kan mau kitab sucinya Alkitab orang-orang Nasrani gitu, ya banyak gitu loh. Yang namanya kita mau kitab Al-Qur'an gitu, kitab muslimnya, kitab suci orang muslim, ya banyak. Dan agama-agama lain mestinya ada gitu loh. Kalau kita memang mau mengenal gitu, mau mengenal. Nah, waktu kita sudah mulai membaca firman itu, dari situ mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai di situ timbul lebih mengerti teman. Mesti ada pengertian, meskipun belum 100% mengerti dari pola pikir, perasaan dan kehendak Tuhan, ya mungkin masih campur-campur aduk, tapi mulai kebaca teman, bahwa yang namanya mencari
pengertian akan firman Tuhan itu tidak bisa cuma sekedar misalnya dengan mengerti dengan pikiran perasaan kehendak sendiri aja, ya bahwa untuk mengerti firman Tuhan itu harus bisa kita harus mengerti bahwa di dalam manusia itu ada tiga unsur, tiga area gitu, bahwa ada tubuh, jiwa, sama roh. Selama kita belum mengerti bahwa di kita ada roh, kita cuma tahu seperti orang di dunia pada umumnya, atau orang punya keyakinan bahwa manusia itu terdiri dari dua, tubuh dan jiwa saja. Ini susah teman, untuk mengerti firman Tuhan itu susah gitu. Jadi kita mesti sampai ke titik pengenalan gitu, bahwa kita tahu bahwa di dalam kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Bahwa kita ini adalah rumahnya Tuhan, baitnya Tuhan. Roh kita ini adalah tempatnya bersemayamnya Tuhan di dalam kita. Nah, setelah kita ngerti itu, baru kita hidupkan teman. Kita minta ke Tuhan agar roh Tuhan yang roh kudus gitu, kalau mungkin kalau orang muslim katakan nur, katanya nur itu minta dihidupkan di dalam roh kita gitu, yang ada di dalam kita. Jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa kita ini ada tiga unsur, bukan dua unsur lagi. Yang kedua, bagaimana caranya minta ke Tuhan untuk roh Tuhan itu hidup dalam roh kita. Nah, setelah roh Tuhan hidup dalam roh kita, itu baru bisa mampu mengerti gitu. Mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan dari pikiran perasaan kehendak kita sendiri. Orang yang punya keyakinan teman-teman selalu mikir sudah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi dari pikiran perasaan kehendak sendiri gitu, tidak punya dasar firman. Nah, yang benar itu kan mestinya kan dengan dasar firman Tuhan gitu. Nah, untuk dasar firman Tuhan itu yang tadi dikatakan ya harus mengenal, dan setelah mengenal berarti tahu bahwa di dalam kita itu ada tiga unsur, tubuh, jiwa, roh, yang kita minta doa, minta Tuhan untuk dapat hadir, roh Tuhan hadir dalam roh kita. Nah, akhirnya roh kita hidup. Waktu roh kita hidup, kita bisa mengerti teman-teman, mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya teman, kan firman katakan tidak cuma mengenal dan mengerti aja teman, bukan cuma mencari, mengenal, mengerti terus kuasa Tuhan terjadi, tidak teman. Kan tetap harus mencari, mengenal, mengerti, dan harus melakukan. Nah, kembali lagi melakukan ini teman-teman, apabila tidak ada roh Tuhan ya untuk yang menguatkan kita melakukan, rasanya juga tidak akan mampu melakukan teman-teman. Jadi ini balik lagi pengertian, pengenalannya mesti dalam. Setelah pengenalannya bisa masuk, minta kemampuan untuk mengerti firman Tuhan. Setelah mampu mengerti firman Tuhan, ya minta ke Tuhan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, teman. Baru kita bisa melakukan firman Tuhan, teman. Nah, itu bedanya di situ, teman. Jadi kalau kita nggak pernah mau mencari, kita kalaupun mau mencari tapi tidak mau mengenal gitu. Nah, setelah mengenal tidak mau mampu mengerti gitu. Ya, setelah mengenal dan mengerti tidak mampu melakukan. Lah, itu kan ya ujung-ujungnya Tuhan cuma minta ya harus melakukan firman Tuhan gitu. Cuma gitu aja kok. Harus melakukan firman Tuhan gitu. Tapi kalau tanpa ada roh Tuhan nggak mungkin kuat, teman-teman. Selanjutnya, roh Tuhan akan ajar dan tuntun kita untuk mau dan mampu mengerti dan lakukan firman Tuhan. Oleh karena pengenalan serta pengertian, oleh karena pengenalan serta pengertian bahwa kita terdiri dari tubuh dan jiwa serta roh, dan oleh karena kita adalah roh, maka kita akan mengundang roh Tuhan dalam roh kita, dan kita hidupkan dalam keseharian hidup kita, sehingga kita mampu melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan. Nah, ini tadi udah saya keburu jelasin teman-teman, tapi intinya begitu gitu. Jadi bagaimana kita tidak cuma cukup punya niat mencari, kita tidak cuma cukup mau mengenal dengan membaca firman-firmannya, tapi kita juga harus mampu mengerti firmannya, kita juga harus mampu melakukan firmannya. Karena ujungnya yang Tuhan lihat itu bukan mencarinya, bukan mengenalnya, bukan mengertinya, tapi ujungnya Tuhan minta itu ya melakukan firman Tuhannya, teman-teman. Intinya gitu. Nah, oleh karena ini kita meninggalkan pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa kita sesuai jiwa kita sendiri. Jadi oleh karena ini setelah kita mengenal mengerti akan firman Tuhan itu maksudnya kita meninggalkan pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa kita sendiri, belajar menjadi taat untuk hidup dengan melakukan firman Tuhan, yang tidak hanya sekedar beragama seperti orang-orang yang hanya berkeyakinan percaya Tuhan dan mengenal firman serta jiwa Tuhan hanya dengan jiwa
jiwa si orang yang berkeyakinan itu sendiri, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya juga udah jelaskan. Jadi tidak cuma cukup, teman-teman. Orang yang berkeyakinan itu biasanya seolah-olah begitu sudah orang berkeyakinan itu beragama, teman-teman. Umumnya gitu, bukan orang berkeyakinan itu tidak belum kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan. Orang berkeyakinan itu sudah beragama, ya. Cuman bedanya mereka terlalu percaya diri, mereka punya keyakinan bahwa tanpa belajar mencari Tuhan pribadi, tanpa mau mengenal firman Tuhan, tanpa mampu mengerti firman Tuhan, tanpa mampu melakukan firman Tuhan, tapi sudah dianggap bahwa sudah kenal dan sudah percaya Tuhan itu. Nah, itu orang keyakinan itu. Jadi intinya orang berkeyakinan itu majority pasti orang beragama, teman. Orang beragama. Cuman menjadikan Tuhan dan firman Tuhan itu ya hanya sebagai kayak peraturan formal saja gitu, kayak kalau saat ini kita lagi lagi musim COVID-19 ya seperti prokes aja gitu. Padahal kan yang namanya Tuhan itu kan bukan cuma aturan gitu. Tuhan itu kan hidup bersama kita gitu. Tuhan itu hidup gitu, bukan aturan hukum yang mati gitu. Kitab Yohanes pasal 6 sampai 29, teman. Kitab Yohanes pasal 6 ayat 29, satu ayat aja gitu. Firman Tuhan katakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, ya. Secara universal, Dia adalah Nabi Isa atau Yesus. Secara universal, saya biasa sebut firman Tuhan, teman. Jadi inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kita percaya kepada firman Tuhan yang telah diutus Allah. Kuncinya itu, teman. Jadi kalau saya universalkan, inilah pekerjaan dikehendaki oleh Tuhan Allah, yaitu hendaklah kita percaya kepada firman Tuhan yang telah diutus Allah. Itu kuncinya itu, teman. Jadi firman Tuhan katakan di kitab Yohanes pasal 6 ayat 29 seperti itu. Nah, kalau kita bicara di kitab Yohanes pasal 6 ayat 35-nya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, kalau saya universalkan lagi, teman-teman, firman Tuhanlah roti hidup. Barang siapa datang kepada firman Tuhan, ya, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada firman Tuhan, ia tidak akan haus lagi. Nah, itu kalau diuniversalkan bunyinya gitu, teman-teman. Jadi silakan kalau teman-teman di hati kecilnya tergerak juga, ya yang muslim coba datang kepada Al-Quran, kan sekolah gitu. Kalau yang Buddha datang kepada Tripitaka atau saya nggak ngerti gitu. Ya datang ke kitab suci masing-masing, teman-teman. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kalau barang siapa percaya kepada firman Tuhan, ia tidak akan haus lagi. Ya harus percaya, teman-teman. Harus datang dan harus percaya gitu. Ini adalah jaminan Tuhan dalam perjanjian baru berupa berkat rohani. Jadi tadi saya udah kupas kalau jaminan Tuhan dalam perjanjian baru secara Nasrani ya berupa berkat rohani, teman-teman. Berbeda dengan jaminan Tuhan dalam perjanjian lama gitu. Ya, zamannya Musa yang berupa berkat duniawi, yaitu roti mana itu gitu. Yang selama 40 tahun itu dipiara makan dengan roti mana di padang gurun itu gitu. Nah, hidup taat dan takut akan Tuhan. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Nabi Abraham atau Nabi Nuh gitu, Nabi Ayub gitu. Jadi tersandera, teman-teman, tetapi dapatkan kepuasan hidup yang sempurna karena dapatkan bahagia dalam roh Tuhan dan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak tahu. Jadi banyak sekali orang yang mau ikut Tuhan gitu, ikut Tuhan Allah itu, tapi tidak sadar gitu bahwa kalau ikut Tuhan Allah itu ada konsekuensi. Ya, hidup itu jadi sangat terbatas, teman-teman. Kalau kita kupas cerita misalnya Nabi Abraham gitu. Nabi Abraham itu ya dari mungkin sudah dewasa menjelang dewasa gitu, mulai intim bergumul dengan Tuhan. Nah, sejak itu Abraham ingin mencari Tuhan lebih dalam lagi, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ingin Jadi ingin mengerti Tuhan lebih dalam lagi, ingin lebih taat
Tuhan lebih dalam lagi, akhirnya Abraham melakukan firman Tuhan, teman. Nah, waktu melakukan firman Tuhan, karena waktu itu belum ada kitab suci, berarti kan hubungan antara rohnya Abraham gitu dengan rohnya Tuhan kan ada kontak gitu. Nah, waktu roh ini bicara di dalam rohnya Abraham, di rohnya Abrahamnya gitu, roh Tuhan bicara di dalam roh Abraham. Nah, akhirnya gitu ya, setat lagi enak-enaknya tinggal bersama keluarga besarnya dengan istrinya gitu di Ur Kasdim, ya tahu-tahu suruh pergi, teman-teman, sama Tuhan nih, roh Tuhan yang ada di dalam rohnya Abraham itu ya, seolah menyatakan untuk meninggalkan Ur Kasdim. Waktu meninggal Ur Kasdim, teman-teman, kan pasti kondisinya kan semua jadi serba baru, teman-teman, serba baru lagi. Tapi ya Abraham mau gitu, mau pergi gitu. dari Ur Kasdim, dia mau meninggalkan Ur Kasdim untuk mencari kota-kota yang baru lagi. Kalau nggak salah ada kota Haran, salah satu tujuannya gitu. Nanti kembali lagi ke kota mana gitu. Jadi akhirnya dibikin seperti berlang-lang buana gitu. Nah, waktu proses berlang-lang buana ini, yang namanya Abraham itu ya harus makin taat gitu. Nah, waktu makin taat, ya otomatis hidupnya Abraham itu jadi seperti sampai meninggalnya, teman-teman, ya habis untuk urusannya Tuhan gitu. Ya, karena Abraham taat dan takut akan perintah Tuhan, jadi sampai meninggalnya Abraham, ya Abraham itu ya melakukan firman, teman, melakukan apa yang Tuhan perintah dan peraturkan. Nah, waktu Abraham melakukan perintah peraturkan, berarti kan Abraham secara pribadi, teman, tidak punya apa ya, rancangan dan kehendak sendiri gitu. Ya karena Abraham mengikuti rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, ini yang disebut disandra itu gitu, teman. Jadi kayak apa ya? Jadi di hidupnya itu dirangkum atau diambil gitu, kehidupan privilege pribadinya si Abraham itu diambil ya, dengan cara bagaimana Abraham ini harus ya terus gitu mentaati perintah peraturan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, yang lucu, teman-teman, sampai Abraham meninggal, ya Abraham itu terus aja gitu mengalami ujian cobaan yang dari dikit-dikit sampai terakhirnya ujian coba itu dari awal, istilahnya ujian cobaannya meninggalkan kemapanan Abraham hidup di kota Ur Kasdim gitu, ditinggalkan. Nah, sampai yang terakhirnya itu yang paling berat itu kan urusannya Ishak gitu, ya anaknya yang mau dikorbankan, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan meninggalkan Ur Kasdim sampai ke Ishak, ini kan semua banyak sekali ujian cobaan gitu selama pindah-pindah itu, teman-teman. Kan ngalami banyak sekali hal gitu. Ya nanti ketemu Fir'aun, ketemu raja ini, raja itu, sampai akhirnya sampai pernah juga sampai ngebohongin ke Firaun bahwa si Sarah itu istrinya dianggap bukan istrinya lah, adiknya lah, apa segala macam. Ya karena memang ya kembali lagi, jadi perjalanan dari meninggalkan Ur Kasdim sampai ke titik akhirnya Nabi Abraham itu adalah perjalanan iman, teman. Jadi iman yang berkembang dari iman ke iman gitu. Ya dengan kejadian yang memang nyata gitu ya. Bagaimana hidup bersama firman Tuhan yang waktu itu langsung dari roh Tuhan bicara kepada Abraham, tidak ada firman di dalam kitab suci gitu. Jadi seperti itu, setiap hari akan terjadi seperti itu, dan Abraham melakukan itu, teman. Abraham itu melakukan itu gitu. Nah, ini yang disebut makanya Abraham itu sahabat Tuhan. Abraham ini adalah bapak orang beriman gitu ya. Memang karena Abraham taat sekali. Tapi kalau melihat dari sisi manusianya, Abraham itu benar-benar tidak bisa memiliki hak privilege pribadinya dia sendiri, teman-teman. Nggak punya gitu. Jadi Abraham itu benar-benar total ya menyerahkan dirinya kepada Tuhan Allah gitu. Jadi ya dipakai Tuhan Allah hidupnya. Nah, ini yang disebut tersandra itu gitu, teman. Apakah kita mau seperti itu, teman-teman? Rasanya belum tentu mau gitu. Kita kan masih punya rancangan kehendak sendiri gitu. Nah, apalagi kalau kita tidak totally gitu ya beriman, percaya kepada Tuhan secara total, tidak juga memiliki kedalaman pengertian akan firman Tuhan, teman-teman. Akhirnya kita nggak mungkin kita, kalau kita tahu bahwa yang namanya firman Tuhan itu menghendaki seperti Abraham, kita juga berhenti. Termasuk saya, teman-teman. Meskipun saya bisa sharingkan seperti ini, dalam hati kecil saya tetap was-was, teman. Jadi meskipun ada
pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu, bahwa harusnya firman Tuhan itu contohnya kayak hidup kita ini akan tersandera seperti yang dialami Nabi Abraham gitu. Ya, ya, pengenalan pengertian bisa nyanda ke situ teman-teman. Tapi problemnya apa kita berani? Apa saya berani gitu melakukan yang seperti Abraham lakukan? Itu tanda tanya teman. Jadi pengenalan pengertian itu tidak cukup. Yang Tuhan minta itu melakukan. Jadi kalau saya cuma bisa bicara sharing ini aja juga rasanya kata Tuhan percuma gitu. Ya ngapain gitu? Hanya sekedar mengenal mengerti, di-sharingkan, tapi saya sendiri tidak melakukan. Nah ini kalau buat saya pribadi teman-teman, bukan hal mudah teman. Apalagi saya itu pengusaha gitu, yang pernah sukses gitu. Ya ini nggak gampang sama sekali gitu. Cuman ya terus gimana gitu kalau saya tidak saksikan apa yang saya tidak beritakan kepada keluarga atau teman-teman, itu juga Tuhan nggak suka teman-teman. Jadi kalau sampai saya tidak memberitakan firman Tuhan karena alasannya saya belum kuat melakukan firman Tuhan, itu aja udah disebutnya saya tidak beriman. Secara rohani begitu loh teman. Jadi kalau saya tahu kebenaran tidak disampaikan, itu berarti saya udah salah teman. Ya saya sudah tidak beriman, saya tidak percaya. Kalau saya percaya, selepas saya mampu atau tidak mampu, ya saya harus beritakan gitu, harus sampaikan. Paling ujung-ujungnya ya berdoa teman-teman. Tuhan kalau memang benar itu pengenalan pengertian itu memang benar yang dari Tuhan, ya tolong dikuatkan gitu. Karena kalau tidak Tuhan kuatkan, tidak roh Tuhan kuatkan gitu, rasanya kita nggak kuat teman. Siapa sih teman-teman mau gitu yang hidupnya disandra seperti itu? Sama aja ibaratnya apa sih teman-teman? Seperti kalau cerita orang dunia bilang seperti burung tinggal di sangkar emas gitu. Ya kalau kita bicara jadi burungnya, emangnya burungnya mau gitu tinggal di sangkar emas, ya makannya istimewa gitu? Juga nggak mau. Burung itu pasti lebih senang terbang bebas gitu, ya sesuai rancangan kehendaknya, sekarapnya sendiri gitu, seenaknya sendiri. Burung pasti milih itu teman. Nah ini coba bayangin, kalau di dunia itu si burung di kandang di sangkar emas, nah si Nabi Abraham itu di kandang ke dalam ya di sangkarnya yang Tuhan bikin gitu. Nah pertanyaannya, apakah kita mau seperti Nabi Abraham gitu? Kita mau di kandang di dalam sangkar itu? Ya sangkar ini kan berarti kan hidup dalam keterbatasan dan tidak bisa liar gitu, tidak bisa seenaknya sendiri gitu. Hidup itu dengan hidup dengan sesuai perintah dan peraturan Tuhan gitu. Tidak bisa hidup seperti orang dunia atau orang yang berkeyakinan yang belum mengenal firman Tuhan dengan benar, belum hidup dengan melakukan firman Tuhan dengan benar itu, ya itu bisa boleh seenaknya saja gitu. Tapi begitu masuk ke dalam apa yang Tuhan mau, serba susah. Ya kadang-kadang kalau kita pikir teman-teman, contoh yang saya alamin gitu, kalau saya sharing dengan mentor-mentor rohani yang lebih sepuh gitu. Contoh bicara urusan kita harus bisa membunuh nafsu-nafsu daging kita. Kita harus bisa membunuh ya apa yang di pikiran kita, di perasaan kita, di kehendak kita, di jiwa kita gitu. Nah, cerita kalau bicara kita kalau saya pernah urut bahwa yang namanya bicara tubuh itu apa sih halangannya? Ternyata yang namanya tubuh itu urusan kuliner aja juga jadi kendala loh teman-teman. Ya kuliner itu bisa menjadi satu beban gitu ya untuk tubuh kita, jadi kecanduan. Jadi akhirnya kita bisa memberhalakan ya kuliner itu gitu. Kuliner katanya seperti itu. Nanti bicara soal seks itu bukan seks bebas yang gak keruan itu. Kalau seks bebas ya memang kan nggak, orang dunia mungkin banyak lakukan gitu. Tapi kan kalau buat rohani kan rasanya enggak. Ini sih bicara kalau kita sangat bergantung kepada seks. Meskipun urusan seks itu adalah urusan seks yang bersama dengan pasangan kita, itu aja juga yang sifatnya udah kecanduan itu ya sudah dianggap salah teman-teman. Ya jadi kuliner pun bagi orang yang belum kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, orang yang berkeyakinan gitu ya, karena tidak mengenal firman Tuhan dengan benar gitu, ya beranggapan apa dosanya urusan kuliner gitu. Kita kuliner juga bareng-bareng sama keluarga kok gitu. Nah bayangannya gitu teman-teman. Tapi begitu kita masukin ke dalam lagi, ya barang ada sesuatu hal yang bisa lebih penting daripada Tuhan Allah, yaitu namanya ya berhala teman-teman. Jadi apapun juga gitu.
Jadi kalau kita anggap bahwa pasangan kita yang suami menganggap istrinya, istrinya menganggap suaminya gitu, ya lebih penting dari pendarahan Allah, yaitu namanya si pasangan itu sudah memberhalakan pasangannya. Ya berarti suami bisa memberhalakan istri, si istri juga bisa memberhalakan suami. Nah itu Tuhan udah gak suka teman-teman. Ya lepas nanti berhalakan itu karena takut gitu, apa karena saking sayangnya, saking cintanya, yang gak ngerti. Tapi bisa aja karena seorang suami saking takutnya sama istri, jadi akhirnya ngikutin istri terus. Ya ini juga udah dari kacamata firman Tuhan, dari sisi rohani udah salah teman-teman. Ya kalau cerita suami itu lebih takut istri daripada Tuhan gitu, itu udah konyol teman. Itu secara tidak melakukan firman Tuhan, karena yang tadi dikatakan bahwa Tuhan itu nomor satu. Jadi kalaupun disayang, Tuhan itu pengen nomor satu gitu. Kalaupun misalnya ditakuti, ya Tuhan juga pengen nomor satu. Kalau ditaati, Tuhan juga tetap pengen nomor satu gitu. Jadi kalau sampai misalnya pasangan kita bisa lebih nomor satu, entah karena takut, entah karena taat, atau entah karena kasih gitu, tetap aja secara versi rohani, secara versi Tuhan, itu kita salah. Itu cerita di urusan pasangan loh, ya. Belum lagi cerita kalau yang lebih ada ke anak-anak kita, ya. Sama ke orang tua kita, ke saudara kita. Kalau selama kita masih lebih perhatikan mereka semua dibanding kepada Tuhan, ya kita salah teman-teman. Ya karena kita masih menduakan Tuhan. Ya. Begitupun urusan kuliner teman-teman. Coba bayangin. Kalau cerita urusan kuliner, saya ngomong kuliner pun bisa menjadi berhala gitu. Nah ini bagi orang yang punya keyakinan atau orang yang tidak atau belum kenal Tuhan, malah dianggap saya yang aneh teman-teman. Mungkin input dari mentor rohani yang lebih sepuh itu dianggap aneh gitu. Kenapa sih kok urusan kuliner aja nggak boleh? Kalau kuliner nggak problem apa? Ya itu kuncinya balik lagi kalau memang kita memberhalakan lebih mementingkan daripada Tuhan itu. Lepas yang tadi saya katakan, karena kita ketakutan, karena kita saking taatnya, karena kita saking mengasihinya gitu, menyayanginya, karena saking menghormatinya. Selama kita kondisi-kondisi itu istilahnya bisa mengalahkan Tuhan diduakan, ya ini berarti kita udah salah teman-teman. Jadi mungkin pagi ini seperti saya katakan kuliner gitu. Nah kuliner itu bukannya hobi kita yang mestinya positif bagi orang dunia gitu daripada yang lain gitu, tapi tetap ya kita mesti belajar tidak bisa ada yang barang kecanduan gitu teman. Jadi kayak contohnya rokok juga sama teman, salah satunya ya kalau kenapa rohani atau Tuhan tidak dari sisi rohani rokok itu tidak baik gitu ya, selain menyebabkan sakit gitu seperti yang orang medis katakan, ya Tuhan juga tidak suka dalemannya kita dikotori, dan juga Tuhan tidak suka kalau kita sangat bergantung sama rokok teman-teman. Ya kalau misalnya contohnya kalau nggak ada rokok nggak bisa berdoa dengan kusuk, nah kan konyol lagi ya. Kalau misalnya tidak ada rokok misalnya tidak bisa bangun pagi gitu, ya kan jadi ketergantungan sama rokok lagi teman-teman. Nah ini yang maksudnya nggak boleh terjadi teman-teman. Nah kalau kita asumsikan ini tidak boleh, itu tidak boleh, jadi segala macam nggak boleh, ya ujungnya kan tadi seperti katakan, kalau bicara mentor rohani ada katakan kita hidup seperti Nabi Abraham tersandera, ya itu bolehlah kalau pakai tersandera. Tapi kalau kita bicara seperti orang dunia katakan kita hidup bersama Tuhan itu seperti burung tinggal dalam sangkar emas, ya mungkin juga boleh seperti itu teman-teman. Yang jelas gitu ya, kita mau seperti itu kalau karena memang kita ya percaya sama Tuhan Allah gitu, nomor satu. Ya karena kita memang mengasihi Tuhan dalam bentuk kita percaya dan melakukan firman Tuhan. Ya itu nggak bisa cara lain teman. Karena buat Tuhan, kalaupun anggaplah benar gitu, namanya Abraham itu tersandera gitu di dunia ini. Anggaplah yang tadi saya katakan bahwa kita pelaku firman itu seperti hidup di dalam sangkar emas, seperti burung hidup di sangkar emas. Anggaplah seperti itu. Tapi tetap Tuhan katakan bahwa kita mengalami sandera itu, kita masuk ke dalam sangkar emas itu cuma 70-80 tahun gitu. Cuma sebentar sekali teman-teman. Hanya sebentar gitu, hanya sekedipan mata. Kenapa? Karena kalau 70-80 tahun dibanding dengan alam kekal gitu, itu nggak bisa diperbandingkan teman-teman. Karena alam kekal itu unlimited, tidak ada batas gitu. Kalau bilang 70-80 tahun, bagi Tuhan itu mudah sekali, gampang sekali gitu. Ada firman Tuhan yang katakan bahwa sehari itu seperti 1000 tahun, 1000 tahun itu seperti satu hari. Nah,
Itu pola pikir Tuhan seperti itu. Makanya Tuhan bilang, kalaupun manusia beranggapan, dunia beranggapan bahwa yang namanya Abraham itu bodoh sekali, mau-maunya disandera hidupnya oleh perintah Tuhan gitu. Ya, dari kacamata Tuhan nggak bisa dikatakan bodoh sekali, karena dari kacamata Tuhan, dari kacamata Rohani 70-80 itu nggak ada artinya gitu. Ya kenapa kita mau gitu? Ya tidak tersandera sebentar saja gitu. Ya untuk mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal itu. Maksudnya gitu teman-teman. Begitupun kalau saya umpamakan secara pribadi, nggak tahu ada mentor lain yang sudah umpamakan nggak, hidup dengan itu, dengan Tuhan itu seperti burung ya tinggal di sangkar emas gitu. Kalau saya misalnya ibaratkan seperti itu, ya kembali lagi, kalau bicara orang dunia, mungkin orang dia kesel gitu melihat mau-maunya orang di sangkar emas, ngapain nggak bahagia, nggak apa gitu, nggak enak banget gitu, semua mesti makannya diatur, minumannya diatur, nggak bisa apa-apa gitu, kalaupun mau mandi ya dimandiin gitu, nggak bisa seenaknya gitu, ya kalaupun mau olahraga dibikinin satu kandang yang gede yang dilepasin, tapi nanti mesti balik lagi ke kandang lagi gitu. Ya seperti itu teman-teman. Tapi kembali lagi ya untuk dari kacamata rohani, dari kacamata Tuhan, bahwa istilah Nabi Abraham oleh mentor rohani disebut disandera itu, ya kalaupun anggaplah disandera gitu, ya tapi nggak lama teman, kalau dibandingkan dengan kekekalan. Begitupun misalnya kalau saya ibaratkan burung di sangkar emas gitu, ya kalaupun anggaplah di kandang gitu, di burung, burungnya di kandang di sangkar emas gitu, nggak bisa apa-apa. Tapi dari kacamata rohani, dari kacamata kan cuma sebentar gitu, 70-80 tahun teman. Nah, yang lebih konyol lagi teman, saya bisa ngomong seperti ini gitu, dalam prakteknya apa saya mau gitu, mau jadi disandera kayak Nabi Abraham, apa saya kuat gitu, apakah saya mau seperti burung di sangkar emas, masih tanda tanya teman-teman. Jadi apa, kembali lagi, pengenalan pengertian itu butuh gitu, kita butuh pengenalan pengertian yang makin dalam, dan kembali lagi kita butuh iman, butuh iman, kita benar-benar butuh mengasihi Tuhan benar-benar total gitu, sampai ya seperti Nabi Abraham, ya dia tidak merasa disandera gitu, ya tidak merasa disandera. Ya kita nggak ngerti apakah kita bisa merasa seperti tidak di dalam sangkar emas gitu ya ikut Tuhan itu di dalam sangkar emas, ya selama kita taat, takut akan Tuhan, ya kita percaya Tuhan. Nah, dan yang tadi dikatakan parameter Tuhan itu adalah kekal gitu. Jadi akhirnya ya buat Tuhan ya 70-80 tahun sih sebentar sekali teman-teman. Apalagi kalau firman Tuhan katakan sehari baik bisa 1000 bisa sehari gitu. Nah kalau cuma 70-80 tahun 100 aja nggak ada teman-teman. Kalaupun misalnya parameternya 120 seperti perjanjian lama gitu, ya 120 itu berapa persennya kekal sih kan nggak bisa dihitung teman. Ya jadi dan sekejapan mata aja gitu sudah selesai. Nah dari kacamata Tuhan seperti itu. Mudah-mudahan teman nangkep, ngerti maksudnya teman. Jadi saya ulang lagi di temanya gitu. Hidup dapatkan kepuasan sempurna dan bahagia saat taat lakukan firman walau hidup tersandera. Nah ini yang dilakukan Abraham seperti itu, dan yang saya rasakan sekarang teman-teman yang sedang belajar melakukan firman. Ya saya boleh gitu ya, secara otak saya, secara rasio saya tidak mau mengalami sandera seperti Abraham. Saya juga tidak mau seperti burung dalam sangkar emas. Itu dalam rasio saya, dalam pemikiran. Tapi dalam hati saya teman sudah tercipta ada satu yang benar gitu, ada satu kepuasan yang beda gitu, ya kepuasan yang tidak bisa didapat waktu hidup di dunia ini, kepuasan rohani, kepuasan yang sempurna katanya gitu, ya memang nggak bisa, dan ada bahagia teman, bahagia yang nggak bisa diceritakan gitu, nggak tahu gimana, ya yang jelas saya masih di atas 50% gitu, saya tetap saya akan belajar seperti Abraham gitu. Ya meskipun 49% ribut loh teman, ribut, kok mau-maunya disandera, kok mau-maunya masuk di dalam sangkar emas gitu, masih ada begitu teman. Nah ini memang mesti belajar terus sampai level iman kita sampai tinggi sekali, dengan cara ya salah satunya mengenali firman Tuhan lebih dalam teman-teman, sehingga imannya makin naik, ya akhirnya ya semoga kita bisa seperti Nabi Abraham gitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap teman-teman. Jadi kadang-kadang memang ikut Tuhan itu secara rasio kita bisa nolak, tapi ya itu jiwa kita bisa nolak, tubuh kita bisa nolak, tapi roh itu yang tidak bisa nolak teman.
Roh itu yang merasa memiliki kepuasan bersama Tuhan dan bahagia bersama Tuhan. Itu roh Tuhannya. Tapi secara rasio jiwa kita, tubuh kita itu nolak, teman. Itu yang saya alami saat ini, teman-teman. Dan kadang-kadang sanksi, kadang-kadang saya gangguin mentor saya yang udah sepuh, Pak Joshua gitu. Saya kadang-kadang, Pak, kenapa saya begini sih, Pak? Kok jadi apa ya? Kok saya udah secara rasio nggak mau gitu, nggak mau seperti Abraham di Sandra, tidak mau seperti burung dalam sakar emas. Tapi kok di dalam saya tidak bisa gitu. Ya kalau saya sharing begitu, ya memang kuncinya udahlah, kita jangan banyak pikir. Kita kalau memang mengasihi Tuhan, ya sudah, kita jalan aja, jangan berhenti gitu. Kita lanjut aja ya untuk memberitakan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Nanti Tuhan yang kasih kekuatan buat kita. Oke teman-teman, see you, bye bye.